Sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu layout kantor. Layout kantor merupakan tata letak atau pengaturan ruang kerja dalam sebuah kantor yang disusun agar aktivitas kerja menjadi lebih efektif, nyaman, dan efisien. Dengan adanya layout kantor yang baik, pekerjaan dapat berjalan lebih teratur, komunikasi antar pegawai menjadi lebih mudah, dan suasana juga menjadi lebih nyaman. Dalam tugas ini, kelompok kami membuat maket layout kantor secara real atau berbentuk miniatur 3 dimensi. Tujuan dari pembuatan maket ini adalah agar kita bisa memahami secara langsung bagaimana penataan ruang kantor dilakukan, mulai dari pembagian ruangan, penempatan peralatan, hingga jalur aktivitas kerja di dalam kantor. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan konsep dan jenis kantor yang akan dibuat. Kelompok kami memilih konsep kantor modern dengan susunan ruang yang sederhana tetapi juga fungsional. Kami terlebih dahulu berdiskusi mengenai ruang apa saja yang dibutuhkan, seperti ruang resepsionis, ruang kerja karyawan, ruang pimpinan, ruang rapat, area arsip, dan ruang tunggu. Setelah konsep ditentukan, langkah berikutnya yaitu membuat rancangan layout atau sketsa awal. Pada tahap ini, kami menggambar posisi setiap ruangan agar penataannya terlihat rapi dan memiliki alur kerja yang jelas. Kami juga mempertimbangkan kenyamanan serta efisiensi ruang, misalnya ruang kerja karyawan ditempatkan berdekatan agar mempermudah koordinasi, sedangkan ruang pimpinan dibuat sedikit terpisah agar lebih kondusif. Selanjutnya, kami menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat maket. Bahan utama yang kami gunakan yaitu kardus sebagai dasar bangunan, kemudian kertas berwarna, lem, gunting, cutter, penggaris, dan beberapa hiasan tambahan memperjelas tampilan kantor miniatur kami. Selain itu, kami juga membuat miniatur meja, kursi, dan lainnya agar tampilan maket terlihat lebih realistis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua ruangan terakhir. Yang pertama, ruangan pemimpin. Ruangan ini digunakan oleh pemimpin kantor untuk bekerja, menerima tamu penting, melakukan rapat atau diskusi tertentu, serta memantau kegiatan yang ada di kantor. Dibanding ruangan lain, ruangan pemimpin dibuat lebih tertutup supaya suasananya lebih tenang dan privasi tetap terjaga. Selain itu, posisi ruangan pemimpin juga ditetapkan di posisi yang strategis agar pemimpin lebih mudah mengawasi aktivitas kerja para karyawan. Selanjutnya ada ruangan arsip. Ruangan arsip berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen-dokumen penting seperti surat, laporan, data pegawai, dan berbagai berkas administrasi lainnya. Adanya ruangan arsip sangat penting karena dapat membantu penyimpan dokumen menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dicari ketika diperlukan. Pada maket ini, ruangan arsip dibuat terpisah dari area kerja utama agar dokumen tetap terjaga dan tidak mudah rusak ataupun tercecer. Jadi, kesimpulannya dari pembuatan maket kali ini, kami dapat memahami bahwa ruangan kantor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kenyamanan dan efektivitas kerja. Penempatan ruangan yang tepat dapat membantu komunikasi antar pegawai, mempermudah efektivitas kerja, serta menciptakan suasana kantor yang lebih nyaman dan teratur. Selain belajar memahami fungsi ruangan kantor, melalui tugas ini kami juga belajar bekerja sama dalam kelompok dan membagi tugas hingga maket selesai dibuat. Penjelasan mengenai maket kantor yang telah kami buat. Semoga maket ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya penataan ruangan kantor agar aktivitas kerja dapat berjalan dengan baik dan efisien. Terima kasih perhatiannya yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan ataupun penjelasan maket kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kesimpulannya dari pembuatan maket ini,
kami dapat memahami bahwa tata ruangan kantor memiliki peran yang penting dalam mendukung kenyamanan dan efektivitas kerja. Penempatan ruangan yang tepat dapat membantu komunikasi antar pegawai, mempermudah aktivitas kerja, serta menciptakan suasana kantor yang lebih rapi dan teratur. Selain belajar Sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu layout kantor. Layout kantor merupakan tata letak atau pengaturan ruang kerja dalam sebuah kantor yang disusun agar aktivitas kerja menjadi lebih efektif, nyaman, dan efisien. Dengan adanya layout kantor yang baik, pekerjaan dapat berjalan lebih teratur, komunikasi antar pegawai menjadi lebih mudah, dan suasana juga menjadi lebih nyaman. Dalam tugas ini, kelompok kami membuat maket layout kantor secara real atau berbentuk miniatur 3 dimensi. Tujuan dari pembuatan maket ini adalah agar kita bisa memahami secara langsung bagaimana penataan ruang kantor dilakukan, mulai dari pembagian ruangan, penempatan peralatan, hingga seluruh aktivitas kerja di dalam kantor. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan konsep dan jenis kantor yang akan dibuat. Kelompok kami memilih konsep kantor modern dengan susunan ruang yang sederhana tetapi juga fungsional. Kami terlebih dahulu berdiskusi mengenai ruang apa saja yang dibutuhkan, seperti ruang resepsionis, ruang kerja karyawan, ruang pimpinan, ruang rapat, area arsip, dan ruang tunggu. Setelah konsep ditentukan, langkah berikutnya yaitu membuat rancangan layout atau sketsa awal. Pada tahap ini, kami menggambar posisi setiap ruangan agar penataannya terlihat rapi dan memiliki alur kerja yang jelas. Kami juga mempertimbangkan kenyamanan serta efisiensi ruang, misalnya ruang kerja karyawan ditempatkan berdekatan agar mempermudah koordinasi, sedangkan ruang pimpinan dibuat sedikit terpisah agar lebih kondusif. Selanjutnya, kami menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat maket. Bahan utama yang kami gunakan yaitu kardus sebagai dasar bangunan, kemudian kertas berwarna, lem, gunting, cutter, penggaris, dan beberapa hiasan tambahan jelas tampilan kantor miniatur kami. Selain itu, kami juga membuat miniatur meja, kursi, dan lainnya agar tampilan maket terlihat lebih realistis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 ruangan terakhir. Yang pertama, ruangan pemimpin. Ruangan ini digunakan oleh pemimpin kantor untuk bekerja, menerima tamu penting, melakukan rapat atau diskusi tertentu, serta memantau kegiatan yang ada di kantor. Dibanding ruangan lain, ruangan pemimpin dibuat lebih tertutup supaya suasananya lebih tenang dan privasi tetap terjaga. Selain itu, posisi ruangan pemimpin ditetapkan di posisi yang strategis agar pemimpin lebih mudah mengawasi aktivitas kerja para karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 ruangan terakhir. Yang pertama, ruangan pemimpin. Ruangan ini digunakan oleh pemimpin kantor untuk bekerja, menerima tamu penting, melakukan rapat atau diskusi tertentu, serta memantau kegiatan yang ada di kantor. Dibanding ruangan lain, ruangan pemimpin dibuat lebih tertutup supaya suasananya lebih tenang dan privasi tetap terjaga. Selain itu, posisi ruangan pemimpin juga ditetapkan di posisi yang strategis agar pemimpin lebih mudah mengawasi aktivitas kerja para karyawan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap akhir, pembuatan maket dan fungsi dari beberapa ruang yang ada pada layout kantor ini. Yang kelima, memberikan label dan hiasan. Tahap berikutnya yaitu memberi label nama pada setiap ruangan agar lebih mudah dikenal. Kami menambahkan tulisan seperti ruang pimpinan, ruang rapat, area kerja karyawan, dan ruang arsip menggunakan kertas kecil berwarna. Selain itu, kami juga menambahkan sedikit hiasan agar tampilan maket terlihat lebih menarik dan tidak terlalu kosong. Yang
ke-6 finishing. Tahap terakhir adalah finishing atau penyelesaian akhir. Pada tahap ini kami memastikan semua bagian maket sudah tertempel dengan baik dan tidak mudah lepas. Kami juga mengecek kembali posisi ruangan, meja, kursi, dan label agar terlihat lebih rapi. Penjelasan ruangan. Yang pertama, area kerja karyawan. Ruang pertama adalah area kerja karyawan. Area ini merupakan bagian utama dalam kantor karena digunakan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pekerjaan sehari-hari. Di ruang ini, para karyawan melakukan kegiatan seperti mengetik dokumen, mengolah data, membuat laporan, dan berdiskusi dengan sesama pegawai. Pada layout maket ini, area kerja dibuat cukup luas karena digunakan oleh beberapa pegawai sekaligus. Meja dan kursi disusun terbuka agar komunikasi antar pegawai menjadi lebih mudah. Konsep ruang terbuka dipilih karena dapat meningkatkan kerjasama tim dan mempercepat pertukaran informasi antar pegawai. Yang kedua ada ruang rapat. Selanjutnya terdapat ruang rapat. Ruang rapat digunakan untuk kegiatan meeting, diskusi, presentasi, dan pengambilan keputusan bersama. Ruang ini memiliki fungsi penting karena menjadi tempat bertukar ide dan menyelesaikan permasalahan pekerjaan. Pada maket ini, ruang rapat dibuat terpisah dari area kerja utama agar susunan diskusi lebih fokus dan tidak mengganggu aktivitas karyawan lainnya. Kesimpulannya, dari pembuatan maket ini, kami dapat memahami bahwa tata ruangan kantor memiliki peran yang penting dalam mendukung kenyamanan dan efektivitas kerja.